Salam sejahtera jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu pertama di tahun 2015. Pada tahun ini, Gembala Sidang kita telah mencanangkan tahun ini sebagai tahun peningkatan. Saya berdoa semoga jemaat sekalian dapat dengan antusiasme yang besar mengikuti program ini sehingga kita semua dapat mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bersama dengan saya Airin Wangsejaya, berikut adalah program-program peningkatan tahun ini. Pertemuan Raya Segenap Pelayan Tuhan akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, pukul 6.30 sore bertempat di Gedung Stairway from Heaven di Mekarwangi. Kami mengundang segenap pelayan Tuhan untuk hadir dan mendengarkan misi dan arahan dari Bapak Gembala Sidang kita sehingga kita semua dapat melaksanakan tahun peningkatan ini dengan baik. Mission Possible, sebuah pelayanan misi berkat dan misi tim Gereja Bethel Indonesia dalam aksi nyata di 34 provinsi Indonesia. Februari 2015 hingga akhir 2016. Bakti sosial, kebaktian kebangunan rohani, donor darah. Mari bergabunglah dan ambil bagian dalam kegerakan misi ini untuk mengunjungi, mendoakan, melatih, membantu. Informasi dan jadwal keberangkatan hubungi Sekretariat Gereja. Mari bergabunglah. Mission Possible. Jemaat yang terkasih, memulai program rangkaian Mission Possible, Kota Bandung akan memulainya dengan kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 6.30 sore bertempat di Gedung Stairway from Heaven Mekarwangi. Hambanya, Pendeta Yosia Abdus Saputra, akan melayani kita dalam kebaktian ini. Jemaat yang terkasih, program peningkatan Saya Murid Kristus, kelas berakar akan mulai diadakan pada tanggal 18 Januari 2015. Kelas-kelas ini akan dibuka di GBI Mekarwangi, juga di satelit Paschal Hypersquare. Mari segenap jemaat daftarkan diri Anda. Pada tanggal 24 Februari sampai dengan 6 Maret akan diadakan Bethel Holy Land, Kapadosia, dan Istanbul Journey. Jika Anda rindu untuk mengikuti program tur ini, Anda dapat menghubungi Febri di nomor Sekretariat Gereja. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Kita bersyukur karena minggu ini kita memasuki minggu pertama dari tahun 2015. Saya berdoa supaya tahun ini menjadi the year of movement, tahun kegerakan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kegerakan rohani dan lawatan berkat Allah yang luar biasa. Dan di awal tahun kita ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai rasa syukur kita. Sepanjang tahun yang lalu Tuhan sudah memelihara kita, dan pada tahun ini Tuhan juga pasti akan memberkati kita secara luar biasa. Karena itulah pada bulan Januari ini telah disediakan amplop persembahan buah sulung bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dari rasa cinta kepada Tuhan. Jumlahnya terserah kerinduan saudara. Apakah hasil penghasilanmu 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Sambil memegang firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Maka lumbung-lumbungmu akan dibuat berlimpah oleh Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita belajar memberikan yang terbaik, itu adalah tanda kita menghormati Tuhan. Dan ketika kita melakukannya dengan cinta, Tuhan sendiri akan menjanjikan tahun ini menjadi tahun kelimpahan berkat bagi saudara. Selamat memberi persembahan buah sulung sepanjang bulan Januari ini. Tuhan dipermuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja telah menyediakan formulir pembacaan Alkitab sepanjang tahun 2015. Kita akan membaca kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru masing-masing 4 pasal setiap hari. Mari kita ambil formulir ini dan kita gunakan sebagai pedoman bersama untuk semakin tekun, semakin rajin membaca kebenaran firman Tuhan, karena dari dalamnya kita akan mendapatkan makanan rohani bagi jiwa kita, bagi kerohanian kita, sehingga kita benar-benar menjadi murid yang akan mengalami sebuah kegerakan pada tahun 2015 yang akan datang. Tuhan memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita rindu tahun 2015 ini menjadi tahun kegerakan, the year of movement. Dan saya yakin Alkitab harus menjadi dasar dari kegerakan rohani. Saya membaca kisah tentang seorang bernama Johnson yang belajar bermacam-macam ilmu di Amerika Serikat. Sampai akhirnya dia hampir ateis, hampir gila. Tetapi ketika dia dirawat di rumah sakit, dia membaca Alkitab bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu puluhan kali. Itu sebabnya dia bertobat. Dia kemudian memiliki roh yang menyala-nyala. Karena dia tahu kehendak Tuhan. Dia kembali ke China. Dia tinggalkan semua cita-cita duniawi. Dia menjadi seorang penginjil yang berhasil menanam gereja di berbagai negara di Asia. Sehingga dia digelari obor Allah dari Asia. Saya yakin kalau kita rindu lawatan Allah itu terjadi, kita harus membaca firman setiap hari. Kalau saudara tidak membaca firman setiap hari, itu adalah pertanda bahwa kesuaman rohani ada dalam kehidupan kita. Karenanya tahun 2015 kita mengadakan kembali gerakan membaca Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dan kita rindu melalui pembacaan Alkitab yang kita tekuni setiap hari. Tuhan berbicara, menjamah kita dengan Roh Kudus-Nya sehingga kita berkobar bagi Tuhan. Amin. Demikian Battle News pekan ini. Selamat menjalani tahun 2015 yang penuh dengan peningkatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.